Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan pembahasan AKM, yaitu tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dalam rangka mempersiapkan siswa untuk menghadapi AN atau AKM. Dan untuk kali ini yang akan dibahas adalah yang berhubungan dengan LIMAS dan juga kerucut sekaligus, ya. Dan sebagai buku acuannya ini buku fokus AKM Erlangga, juga yang sama dengan buku yang dipegang oleh para siswa. Dan untuk sekarang yang akan dibahas yaitu mulai dari halaman 202 sampai 203, ya, tentang volume LIMAS. Baiklah, untuk pembahasannya kita mulai saja. Pertama-tama mengenal dulu tentang LIMAS. LIMAS ini adalah tinggi LIMAS, yaitu tinggi itu dari puncak LIMAS ke titik potong diagonal alas, itu namanya tinggi LIMAS. Sementara sisi yang sebagai pembantasnya adalah disebut sebagai bidang sisi tegak, walaupun tidak tegak, ya, miring, tapi disebutnya untuk LIMAS adalah sebagai sisi tegak. Nah, sementara tinggi sisi tegak ini adalah tinggi segitiga sisinya. Jadi kalau tinggi LIMAS dari puncak ke perpotongan diagonal LIMAS, tapi kalau tinggi sisi tegak adalah tinggi segitiga sebagai sisi pembatasnya bangun ruang LIMAS. Itu bedanya, ya. Jadi ada tinggi LIMAS, ada tinggi sisi tegak, itu harus dibedakan. Nah, kalau untuk kerucut, unsur-unsurnya ada tinggi kerucut, ada jari-jari, karena kerucut itu alasnya lingkaran, kemudian S sebagai garis pelukis, yang sebetulnya pada gambar itu kelihatannya seperti rusuk, padahal dalam kerucut sebetulnya tidak ada rusuk di bidang sisinya. Ini merupakan satu bidang sisi. Dan kerucut itu juga bisa dikatakan sebagai LIMAS segi tak hingga beraturan. Tapi kalau tadi LIMAS yang pertama adalah LIMAS segi 4 atau LIMAS bujur sangkar karena alasnya berbentuk bujur sangkar. Nah, kalau LIMAS adalah LIMAS segi tak berhingga beraturan. Baiklah, kita sekarang ke buku halaman 202 mengenai stimulus 8. Ini yang berhubungan dengan kerucut. Nah, berupa gambar Masjid Demak yang atapnya berbentuk piramid, ya, LIMAS atau LIMAS segi 4 beraturan, di mana panjang sisi alas dengan panjang rusuk tegaknya adalah sama, yaitu 6 meter. Ini 6 meter. Kemudian setiap meter persegi dari atap itu memerlukan 1 sampai 1,25 ikat genteng sirap. Kalau tidak salah, sirap itu terbuat dari kayu tertentu, gitu, ya, dibuat kecil-kecil seperti genting sebagai penutup atap. Memerlukan 1 sampai 25 ikat genting sirap, di mana satu ikat itu harganya adalah 180.000. Itu data-data yang bisa didapat. Nah, di sini maksudnya adalah bahwa ini 6 meter, kemudian ini juga 6 meter,
seluruhnya 6 meter. Nah, baiklah, kita hubungkan dengan yang ditanyakan di soal. Kita hitung yang pertama sisi tegak. Yang ditanyakan tinggi sisi tegak. Berarti ambil salah satu sisinya, misalnya ini. Nah, ya. Kemudian sisi tegaknya kita pindahkan ke sini. Berarti ini panjangnya 6 meter, 6 meter. Tinggi sisi tegak berarti, nah ini tingginya. Kalau di sini, nah, berarti ini dari tengah-tengah ke sisi panjangnya 3. Maka ini tingginya, pakai Pythagoras saja, tinggi sama dengan akar dari 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Jadi sama dengan akar 36 kurang 9 atau akar 27. Kalau disederhanakan, akarnya adalah 27 itu 9 kali 3. 9-nya keluar, atau Bapak tulis di sini 9 kali 3. 9-nya keluar berarti 3 akar 3 meter. Atau boleh kalau menggunakan diselesaikan, akar 3 itu 1,7, maka 3 kali 1,7 maka 5,1 meter. Nah, ya. Atau dalam bentuk akar 3 akar 3 meter itu tinggi sisi tegaknya. Sama semua ya, keempat sisinya. Baiklah, kita lanjutkan. Untuk nomor 2 yang ditanyakan adalah tinggi limas. Tinggi limas. Tinggi limas. Nah, berarti tingginya ke tengah-tengah ya. T. Ukurannya tadi 6 semua. Ini juga 6. Nah, maka untuk menentukan tinggi limas, kita ambil segitiga sikusin. Nah, kan tadi nomor 1 tinggi, untuk tinggi sisi tegak sudah ada. Ya. Berarti kita pindahkan ke sini. Ini sisi tegaknya ya. Yang ini adalah tadi 5,1 3 akar 3 ya, atau tulis saja akar 27 ya. Kemudian yang ini setengahnya 3. Nah, berarti ini tinggi limas TL. Nah, maka untuk TL sama dengan akar dari akar 27 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Nah, jadi sama dengan 27 dikurangi 9. Akar 18 ya. Atau disederhanakan akarnya menjadi 3 akar 2. 9 kali 2, 9-nya keluar akar 3, jadi 3 akar 2 meter. Nah, itu tinggi limas. Ya, kalau tadi tinggi sisi tegak 3 akar 3. 3 akar 2 kalau dijadikan bilangan biasa pendekatan, karena ini bilangan irasional, akar 2 itu 1,4, pendekatannya menjadi 4,2 meter. 4,2 meter. Ini tinggi dari limas ya. Dari puncak ke tengah-tengah alas, itu tinggi limas. Selanjutnya yang ditanyakan adalah luas bidang atap. Luas bidang atap. Berarti ada 4 bidang sisi. Kalau di gambar kembali, dibuka. Ini
1, 2, 3, 4. Nah, berarti yang dimaksud bidang atap adalah yang sisi ini. 1, 2, 3, 4. Yang luasnya semuanya sama. Berarti kita hitung aja 1 nanti dikali 4. Nah, tadi ukurannya adalah ini 6. Kemudian tinggi sisi tegaknya 3/3. Ya. Ini 3/3. Kemudian alasnya 6. Nah, berarti luasnya alas kali tinggi. Ya. Nah, kalau pindahkan supaya jelas. Di sini 6, tingginya 3/3. Maka luas satu bidang itu adalah 6 kali 3/3 per 2. Jadi 9/3. 18 bagi 2 ya. 9/3. Kemudian luas kalau 4, nah, luas atap berarti tinggal 4 kali 9/3. Jadi 36/3. Nah, atau kalau dikali 1,7 menjadi luas atapnya itu adalah 61,2. Jadi ini 36 kali 1,7 menjadi 61,2. Ini luasnya meter persegi. Luas bidang atap. Nah, sekarang kita lihat yang ditanyakan. Untuk nomor 1, tinggi sisi tegak di dalam pernyataan di dalam soal 3/2. Padahal ketika dihitung 3/3, berarti nomor 13 itu adalah yang pertama salah. Yang kedua tinggi limas. Di sini pernyataannya 3/3. Padahal ketika dihitung 3/2. Berarti juga nomor 2 salah. Kita lihat nomor 3. Atap memerlukan genteng sirap 62 sampai 77. Tadi luas atap adalah 61,2. 61,2. Tadi luas atap itu 61,2 meter persegi. 1 meter persegi memerlukan 1 sampai 1,25 ikat genteng sirap. Nah, maka kebutuhan genteng sirap adalah berarti 61,2 kalau kali 1, 61,2 kali 1 ya 61,2. Kemudian yang kedua sampai 1,25 berarti 61,2 kali 1,25 adalah 76,5. Tapi kan ikat genteng sirap tidak dijual setengah-setengah, berarti harus membelinya satu ikat masih kurang. Nah, maka ini dibulatkan saja jadi 62 minimal, maksimalnya sampai 77. Lihat pernyataan di buku. Atap memerlukan genting sirap sebanyak 62 sampai 77. Nah, ini berarti benar untuk pernyataan yang keempat. Sekarang kita lihat pernyataan yang kelima. Biaya maksimal 13.860.000. Ya, kita kalikan saja. Maksimal itu 77 kali 180.000. Jadi sama dengan dihitung pakai kalkulator 13.860.000.
Nah, berarti pernyataan yang kelima itu benar. Nah, berarti jawabannya adalah salah, salah, benar, benar, benar. Iya. Nah, saya kira itu bagian pertama tentang luas atap genteng sirap. Nah, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu mengenai persoalan kerucut. Ya, sekarang kita lanjutkan ke bagian yang kedua mengenai persoalan kerucut. Kita lihat di buku AKM ke stimulus 9. Untuk menarik pelanggannya, seorang penjual es krim menggunakan wadah es krim yang berbentuk kerucut dengan berbagai warna. Ya, tapi Bapak di sini kebetulan mendapatkannya satu warna ya, anggap saja berwarna-warna. Nah, ada yang berukuran jumbo, di mana tingginya 12 dan diameternya 7. Nah, sebetulnya wadahnya itu bisa dikatakan berbentuk kerucut. Ini untuk kerucut, unsur-unsurnya ada garis pelukis es tinggi, kemudian jari-jari. Di sini adalah diameter 7, berarti jari-jarinya 7/2,5-nya. 7/2 atau 3,5 ya. Kemudian tingginya T ini 12 cm. Nah, hubungan antara T dan S ibaratnya ini segitiga siku-siku. Jadi S sebagai sisi miring dari suatu segitiga siku-siku, sisinya TR. S sebagai sisi miring atau sisi terpanjang. Jadi tinggal menggunakan Pythagoras saja untuk menentukan S atau panjang garis pelukis. Kita lihat sekarang yang ditanyakan. Yang pertama, panjang garis pelukis. Karena ini sebagai segitiga siku-siku, ya, kita pindah. Tadi T-nya adalah 12, jari-jarinya 3,5. Nah, maka S pakai Pythagoras saja, 12 kuadrat ditambah 3,5 kuadrat. 144 ditambah 49/4 di akar. Jadi pasnya kalkulator 12,5 cm. Itu panjang garis pelukisnya. Nah, kita lihat di buku paket yang ditanyakannya adalah panjang garis pelukis adalah 12,5 cm. Berarti yang pertama adalah benar. Ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah luas selimut. Luas selimut. Selimut adalah bidang sisinya. Nah, rumusnya luas selimut adalah V R kali garis pelukis. V-nya di dalam buku paket V saja, tidak dijadikan bilangan. Kalau dijadikan bilangan bisa 22/7 atau 3,14 sebagai bilangan pendekatan. Dan jari-jarinya 7/2, S-nya tadi 12,5. 12,5 dikalikan 7/2, 12 kali 3,5, jadi 43,75 V cm persegi. Kita lihat jawabannya di sini. Luas selimut 45,75. Luas selimut pada wadah adalah 45,75 cm persegi. Pernyataan yang ketiga, luas permukaan wadah sama dengan luas selimutnya. Luas permukaan wadah
wadah, berarti tanpa tutup, wadah saja. Nah berarti sama, wadah itu adalah dalam istilah matematiknya selimut dalam wadahnya berbentuk kerucut, ya, tanpa tutup, ya. Jadi kalau luas permukaan kerucut berarti harus ditambah dengan lingkarannya, itu luas permukaan kerucut ada tutupnya. Tapi kalau cuma wadah saja, wadah berarti tidak tutupnya adalah sama dengan luas selimut. Kemudian yang keempat, volumenya. Nah, kita hitung volumenya. Kalau rumus volume adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, untuk volume bangun ruang cuma ada dua. Kalau bendanya dari bawah ke atas, itu misalnya prisma, tabung, volumenya luas alas kali tinggi, udah. Tapi kalau dari atas ke bawah mengecil, misalnya kerucut, limas, itu sepertiga, ada sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, berarti ini adalah sepertiga luas alasnya VR kuadrat, T-nya 12, tingginya 12. Atau langsung saja, R-nya tadi 7/2, ini 12. VR kuadrat, ini kuadrat. Nah berarti per 2 kuadrat berarti 4. Penyebutnya 12, ini 12 bisa habis. Berarti tinggal 49 V cm kubik pangkat 3. Kita lihat pernyataannya volume wadah adalah 49 V cm kubik. Berarti pernyataan yang keempat itu benar. Sekarang pernyataan yang terakhir. Jika wadah es krim diisi rata penuh dengan dua rasa yang tingginya sama, di sini berarti Bapak simpulkan bahwa es krim itu sama, ya. Jika wadah es krim diisi rata penuh dengan dua rasa yang tingginya sama, perbandingan volume es krim kedua rasa tersebut adalah 1:7. Nah ini salah. Kenapa? Karena volume itu tidak berhubungan dengan rasa. Apakah rasa vanila atau rasa strawberry, itu ya kalau rata wadahnya sama, rata semuanya ya sama volumenya, ya. Karena volume itu adalah isi, menyatakan isi, bukan menyatakan rasa. Nah saya kira itu pembahasan untuk bagian yang kedua tentang kerucut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.